Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nahrawi SPDI, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4 Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0629082502. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 SMPS Darut Taqwa Kebomas Gresik dengan materi Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan deep learning dan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta model pembelajaran PBL dan PJBL. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada siang hari ini ketika saya masuk ke kelas ini, saya sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali karena kelasnya terlihat sangat rapi, sangat indah. Bukan saya saja, Allah juga suka keindahan. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan suka keindahan. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan di ruang kelas, di lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Karena jika lingkungan kita bersih, maka kita akan nyaman dalam mencari ilmu, nyaman dalam belajar. Ya, sebagai implementasi dari sabdanya Rasulullah, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rafata. Silakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi selama menimba ilmu pada siang hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air dan rasa patriotisme kita, saya minta kalian untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, masih semangat belajar? Semangat. Semangat belajar? Masih. Baik.
Saya absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Yang saya panggil angkat tangan dan bilang hadir, ya. Ahmad Amir Fahim, Ahmad Aluf Makluf. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang kandungan isi dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-Qasas ayat 77, yang mana isinya adalah Al-Quran menginspirasi menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Sebelum kita belajar bersama, saya ingin tahu terlebih dahulu kira-kira pengalaman apa saja yang pernah kalian lakukan dalam merawat atau menjaga lingkungan. Apa? Kerja bakti. Yang lain? Menyiram tanaman setiap hari. Yang lain? Menanam pohon. Jadi bermacam-macam kegiatan kita yang pernah kita lakukan. Ada yang kerja bakti, ada yang menanam pohon, ada yang menyiram tanaman, ada yang apalagi piket kelas dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kita dalam merawat dan menjaga lingkungan. Selanjutnya saya ingin menampilkan sebuah video dari YouTube. Ya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Penglihatan tidak setajam dulu. Minum ember Fonco untuk menjaga ketajaman mata. Hujan deras berturut-turut di akhir November 2005 mengakibatkan sejumlah daerah dilanda banjir dan longsor. Memasuki hari keempat, banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten kota di Aceh membuat ratusan ribu warga terdampak dan sedikitnya 19 warga dinyatakan tewas akibat banjir. Pemerintah Aceh umumkan tanggap darurat banjir. Video tadi tentang apa? Tentang banjir, tentang bencana alam. Tadi apa saja bencana alam yang ada tadi? Tanah longsor, banjir. Kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Membuang sampah sembarangan. Yang lain? Menebang pohon. Terus menggunduli hutan, ya. Jadi bencana tadi seperti yang di video tadi tidak serta-merta datang, tapi ada penyebabnya. Karena apa ya? Karena ulah tangan manusia. Seperti di pelajaran kelas 8 kemarin dulu, ya, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan tampak kerusakan baik di laut maupun di daratan, semuanya penyebabnya adalah ulah tangan dari manusia. Makanya pentingnya kita nanti akan belajar, ya, menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Bagaimana menjadi khalifah di muka bumi ini, yang saya ingin nanti, ya, setiap ada gambar yang muncul, jika gambar itu gambar yang menurut kalian baik, bilang true, ya, artinya benar. Tapi kalau gambar itu sesuatu yang jelek, maka bilang false, ya. Kita mulai. Oke, gambar pertama. Sekali lagi.
kita semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Qasas ayat 77 dan hadis tentang kasih sayang. Ya, yang mana surat Al-Baqarah dan surat Al-Qasas kemarin kita sudah belajar membaca sesuai dengan tajwidnya. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat karya sederhana dan mempresentasikannya sebagai wujud pemahaman tentang peran khalifah di muka bumi. Ya, baik. Sebelumnya, siapa yang tahu makna tentang khalifah? Arti khalifah itu apa? Arti khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, wakil atau pengganti. Ya, pemimpin atau wakil. Penggantinya siapa? Penggantinya Allah. Kalau dari judulnya ya, khalifatullah fil ard, berarti pengganti Allah di muka bumi, atau diartikan pemimpin di muka bumi. Jadi di antara makhluknya Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, macam-macam makhluk ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, hewan, ada hewan darat, ada hewan laut. Di antara sekian makhluk yang mendapat amanah ya, yang mendapat amanah untuk menjadi khalifah adalah manusia. Ya, kenapa? Karena manusialah makhluk yang dibekali Allah dengan akal dan pikiran. Kalian nanti akan saya tampilkan video ya, dan disimak dengan baik-baik video pembelajaran yang akan saya putar. Itu tadi video yang berisi materi ajar pada bab 6 ini. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya, dari keterangan singkat saya tadi dan video yang kalian tonton ya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita petik. Kenapa Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di antara para makhluknya di muka bumi ini? Karena manusia dibekali akal dan pikiran. Tugas manusia sebagai khalifah apa saja yang kalian simak tadi? Mengelola bumi. Yang lain? Menebarkan kasih sayang. Yang lain? Berbuat kebaikan terhadap sesama. Ya, di antara beberapa tugas atau amanah yang diemban oleh manusia sebagai khalifah, yang pertama adalah apa? Mengelola dan memanfaatkan bumi. Yang kedua, apa?
kerusakan. Selanjutnya seperti apa? Menyebarkan kasih sayang, terus berbuat kebaikan terhadap sesama. Jika tugas-tugas itu kita laksanakan dengan baik, ya, maka tidak akan sampai terjadi bencana alam atau kerusakan di bumi seperti video yang awal tadi. Jadi kenapa kok ada bencana alam seperti video di awal tadi? Karena orang-orang atau manusia-manusia yang ada di sekitarnya ini tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifatul. Selanjutnya, sebagai pendalaman dari materi ini, kita akan membentuk kelompok, ya, yang mana setiap kelompok nanti akan saya beri tugas, ya, saya beri proyek, yang mana hasilnya nanti bisa dipresentasikan di depan. Baik, sekarang silakan membentuk kelompok seperti yang sudah dibentuk kemarin, ya. Waktu mengerjakan proyeknya sudah selesai, ya. Sekarang presentasi ke depan, maju ke depan perwakilan tiap-tiap kelompok dengan membawa tugasnya dan menyerahkan LKPD-nya kepada saya. Silakan untuk kelompok pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, mengapa manusia dipilih Allah sebagai khalifah di bumi? Karena manusia makhluk yang mulia, dilengkapi dengan akal dan pikiran. Oh, emang tugas manusia menjadi khalifah? Emang ada apa aja ya? Tugas manusia menjadi khalifah ada banyak. Misalnya, menjelaskan tentang beberapa tugas atau peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya. Baik, bagus sekali. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 yang mana proyeknya berupa poster digital, ya, yang mana temanya adalah melestarikan lingkungan. Silakan bisa dipresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan pentingnya reboisasi dalam menjaga lingkungan kita. Apa itu reboisasi? Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali. Silakan untuk drama Stop Bullying. Pada suatu hari di SMP Darut Taqwa ada seorang murid bernama Nyok. Dia adalah murid yang pintar. Namun sayangnya dia dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Bidu dan Bebek. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ke tempatnya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu untuk yang kedua kalinya. Ada 2 clue. Perhatikan, ada 2 clue. Yang pertama pohon, yang kedua gunung. Jika saya bilang pohon, maka semuanya berdiri. Jika saya bilang gunung, maka semuanya duduk. Ya, paham? Siap? Gunung, pohon, gunung, pohon, pohon, gunung, gunung. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tadi sudah ditampilkan beberapa karya dari teman-teman kalian. Ada yang berupa poster digital, ada yang berupa podcast, ada yang berupa drama, yang mana semuanya menggambarkan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya, ada yang tentang menjaga lingkungan. Ada tadi drama yang menjelaskan tentang apa tadi? Tentang stop bullying. Ada tadi drama yang menjelaskan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ada tadi poster yang menjelaskan tentang menjaga kehidupan di laut. Ya, semuanya sangat baik. Saya kasih tepuk tangan. Ya. Tapi ada sedikit masukan dari saya, ya. Jadi ketika kita menampilkan sesuatu, ya, ketika kayak tadi membuat poster ya digital, ya, tadi ada gambar pohonnya, ada kata-katanya, ya, alangkah baiknya nanti kalau tadi disertakan juga dalilnya, ya, ada ayat Al-Qur'annya, itu malah lebih bagus, ya, lebih baik, ya. Nah, untuk keseluruhannya saya kasih nilai 100, ya. Baik, selanjutnya, ya, sebagai bahan refleksi kita dalam pembelajaran pada siang hari ini, coba dibuka buku paketnya, ya. Dibuka buku paketnya bab 6. Di situ ada rubrik refleksi. Bab 6, ya, dibuka rubrik refleksi. Halaman 164. Ya, sebagai bahan refleksi kita dalam apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir. Sudah ketemu? Silakan diisi, ya. Di situ ada jawaban setuju, sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju, ya. Silakan diisi. Pertama, manusia khalifah di bumi, berarti manusia adalah penguasa bumi. Nah, pendapat kalian setuju apa tidak? Itu kalian kasih centang di rubrik refleksinya. Manusia adalah wakil Allah untuk mengelola bumi. Silakan dipilih. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang antara akhirat dan dunia.
Manusia harus saling memberikan bantuan kepada siapapun tanpa membedakan agama. Ada 10 pertanyaan. Menebar kasih sayang perlu dibiasakan setiap hari. Ya, diisi dan jangan lupa disertakan alasannya. Nah, ada itu lembar alasannya, ya. Sudah semua ya? Baik. Saya simpulkan materi pada siang hari ini, ya. Didengarkan. Tadi yang kita pelajari tentang apa? Tentang khalifah Allah di muka bumi. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah? Karena manusialah makhluk yang diberikan akal dan pikiran. Tugas-tugas apa saja yang harus diemban atau amanah apa saja yang diemban oleh manusia di muka bumi ini? Ayo, apa saja? Mengelola bumi. Apalagi? Menjaga dari kerusakan. Apalagi? Tadi apa? Menebarkan kasih sayang. Terus berbuat kebaikan terhadap sesama. Jika tugas-tugas itu ya bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar muslim, ya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tentram, kehidupan yang jauh terhindar dari bencana. Baik, mungkin ada yang tanyakan? Sudah paham semua? Semua. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih mendalam hadis tentang penebar kasih sayang, ya. Baik. Untuk penutup ya, kita baca doa secara bersama-sama dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr, ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.